Miss Nui Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miss Nui Official. Dan edisi ini edisi spesial karena Nui ingin berbagi sedikit cerita pengalaman terpahit dalam hidup Nui, yaitu terhipnotis hingga 2 hari. Singkat cerita, Nui akan melakukan perjalanan ke tempat wisata di kota Jakarta, yaitu dengan teman Nui. Kami menaiki transportasi umum yaitu KRL. Jujur, aku tidak memiliki sedikit pun firasat buruk dalam perjalanan itu. Kita duduk terpisah. Nui di tempat duduk dan temen Nui berdiri karena tidak ada lagi tempat duduk yang kosong di situ. Di situ kami saling sibuk dengan HP masing-masing. Temen Nui sedang asik bermain game di handphonenya dan Nui sendiri sedang asik bermain handphone. Disitulah awal mula kenapa Nui bisa mengenal seseorang yang tidak Nui ketahui sama sekali identitasnya. Ketika penumpang di samping Nui sudah berdiri karena dia sudah sampai di tempat tujuan, di stasiun tujuan dia, adalah sosok bapak-bapak kurang lebih umurnya di atas mungkin sekitar 48 tahun atau menjelang 50 itu. Beliau duduk di sebelah kiri Nui. Nui inget banget muka beliau, Nui inget banget postur tubuh beliau, Nui inget banget gaya bicara beliau. Beliau mengenakan masker, beliau mengenakan kemeja, beliau menggendong tas rapi banget selayaknya sesosok laki-laki yang akan pergi ke kantor. Nui tidak memiliki firasat ataupun pikiran negatif kepada bapak itu. Kita duduk bersebelahan, Nui sedang asik duduk dan Nui meletakkan handphone di tas Nui sendiri. Seketika bapak itu bertanya, "Mbak, dari mana?" Ya Nui jawab dong, "Dari Cirebon, Pak." Bapak itu bilang lagi, "Oh, Cirebonnya di mana, Mbak?" Ya, selang beberapa menit kita ngobrol sampai ke alamat. Dan ketika aku menyebutkan salah satu tempat wisata di Cirebon, beliau langsung nanggepin dengan kalimat seperti ini, "Oh Mbak, aku juga tempat tinggalnya di situ loh. Aku juga punya tempat tinggal di situ. Deket kok sama tempat wisata itu. Kebetulan sekarang rumahnya itu sudah tidak ada orang yang ninggalin. Tapi aku sesekali main ke situ." Oke, aku nggak ada firasat buruk apapun karena kita masih normal ngobrolnya. Seketika beliau bertanya, "Mbak kerja apa emangnya?" Saya jawab, "Saya seorang guru, Pak." "Di mana, Mbak?" "Di Jakarta." Kan. Terus beliau juga bilang lagi, dia seakan-akan meyakinkan Nui untuk lekas terjun di dalam alur obrolan kita saat itu. Beliau bilang gini, "Oh, guru, saya kebetulan dosen, Mbak, dosen di Jakarta." "Oh gitu, iya Pak," gitu kan. "Mbak udah nikah belum?" Dari situ saya udah agak belaga, kenapa nanya itu ya kan. Saya langsung jawab, "Belum Pak, doain aja." Bapak itu langsung mengatakan,
Bapak punya anak laki-laki. Anak Bapak, dia seorang dokter di Jakarta. Beliau menyebutkan salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta, dan itu aku tahu letak rumah sakit itu. Oh iya Pak. Nah, di samping itu juga beliau mengungkapkan bahwa anaknya kerja sebagai dokter sambil beliau menepuk pundak saya. Bayangkan, yang ada di benak teman-teman semua ketika orang terkena hipnotis, itu ketika kita tersentuh pundak atau lengan, atau mungkin menepuk paha kita sekalipun walaupun kita mengenakan pakaian, itu ketika kita sedang fokus terhadap pertanyaan atau obrolan, itu biasanya cepat kena. Karena aku pernah diinfoin sama salah satu motivator waktu itu bahwa orang yang terkena hipnotis itu biasanya dialami oleh orang-orang yang gampang banget fokus gitu, dan di saat itu pula aku sedang fokus ngobrol dengan beliau gitu kan, dan beliau langsung nanya, gimana Mbak, mau nggak sama anak Bapak? Teman-teman tahu, setelah Bapak itu menepuk pundak Noi saat itu jujur antara sadar dan tidak sadar aku menjawab. Bayangin orang terkena hipnotis kan. Sebenarnya agak merinding sih aku ceritain ini, karena ini sangat mustahil banget dan aku masih nggak percaya aku kena hipnotis. Pada saat itu aku membawa tas, membawa dompet, membawa uang secukupnya, ATM lengkap di dompet aku. Lanjut yang tadi, aku langsung menuruti Bapak itu. Aku boleh Pak. Kalian tahu, sebenarnya ketika kita sedang terkena hipnotis, antara pikiran dan hati itu tidak sinkron, itu berbeda. Hati kita bertanya-tanya, loh kenapa aku harus jawab itu, loh kenapa aku harus jawab ini, aku nggak mau. Tapi mulut kita karena nggak sinkron sama hati, mulut mengatakan iya walaupun hati tidak. Itu yang aku rasakan ketika saat itu. Itu hari pertama aku masih ngobrol dalam KRL. Kita ngobrol. Ketika akan sampai tujuan akhir di stasiun akhir yang kita tuju, kita turun bareng juga di situ. Beliau langsung memberikan nomor handphone beliau kepada saya. Beliau memegang 2 HP, satunya HP Android, satunya lagi HP biasa, HP dulu lah gitu kan, yang tulalit gitu. Beliau memberikan nomor HP dan meminta saya untuk mengeluarkan HP saya saat itu, dan meminta saya untuk mengetik nomornya dia untuk menyimpan dengan nama yang beliau request. Saya sodorkan HP saya ketik nomor beliau di HP. Sudah. Waktu itu nama beliau kalau nggak salah lupa, yang jelas fix itu bukan nama asli beliau. Dia mengatasnamakan dengan, dia meminta saya untuk menulis di HP saya itu, coba tulis aja di situ Pak Andi atau Pak Effendi gitu, aku lupa, yang jelas belakangnya itu di. Tapi beliau minta untuk diberikan tulisan kata dosen, biar katanya saya nggak lupa. Oke. Beliau mengatakan kenapa beliau ada di stasiun itu, katanya beliau ingin mengunjungi, ingin kasih surprise kepada anaknya yang saat itu ulang tahun, guys. Aku sih percaya, karena aku nggak mau banyak ngobrol gitu kan, nggak mau banyak tanya sama beliau. Dan akhirnya kita berpisah lah, tapi beliau berpesan sambil menepuk pundak saya lagi, nak, gitu kan. Dia sambil menepuk, nah nanti kalau mau balik lagi, paling Bapak cuma sebentar ketemu sama anak Bapak, pengen kasih kejutan, soalnya anak Bapak ulang tahun hari ini gitu. Oh iya Pak, nanti kamu telepon Bapak aja, nanti kalau mau pulang janjian, nggak apa-apa, nanti Bapak antar kamu sampai tempat tinggal kamu gitu kan. Kebetulan saya memang perantau. Terus
Saya mengiyakan dong, padahal jujur saya saat itu dalam keadaan gelisah banget. Dalam hati saya tuh ngomong gini, ih bapak tuh siapa gitu kan, aku tuh nggak kenal, bapak tuh mau apa gitu kan. Cuma aku bilang iya saat itu. Dan aku nggak ada firasat buruk apapun setelah kita berpisah dari stasiun akhir itu. Akhirnya saya dan teman saya ngobrol, kita ke tempat wisata di sana. Beberapa jam kemudian baliklah. Kita langsung menuju KRL lagi, pulang dengan tujuan yang sama. Di saat itu aku coba untuk komunikasi dengan teman aku, tapi kita memang nggak ketemu. Teman aku ini dia katanya mau pulang duluan, tapi entah kenapa aku ingin pulang belakangan gitu loh. Jujur seharusnya kan kita berangkat bareng gitu sama temen, tapi aku lebih memilih pulang belakangan gitu. Dan yang kalian tahu kenapa? Yang ada di pikiran aku itu ingin menghubungi bapak itu, dan aku bener-bener fix itu gak ngerti sama pikiran, sama mulut dan hati aku sendiri. Dia ngajak aku pulang, ayo kita pulang yuk, nih udah malam gitu kan. Cuma aku bilangnya nanti deh, dengan bahasa yang ragu-ragu. Sebenarnya aku pengen pulang, tapi mulut aku bilang nanti deh, dan badan aku ya kan, dengan mulut aku itu mendukung, hati aku sih pengen pulang sebenarnya. Yang dipikiran aku saat itu, wah saya harus hubungin bapak itu nih biar nanti diantar pulang. Bodohnya saya, kan saya bisa pulang sendiri. Nah, aku mulai tuh cari-cari kontak yang tadi aku simpen kan dengan nama beliau. Aku telepon, nyambung dong kan nomornya. Aku telepon, bapak itu nggak diangkat. Lebih bodoh banget aku tuh. Aku coba nelpon beliau lagi, aku nelpon lagi dan diangkat. Aku bilang dengan polosnya, Pak, aku udah mau pulang nih, bapak ada di mana gitu kan. Terus bapak itu menjawab, ini siapa ya? Ini Pak, saya yang tadi ngobrol di KRL gitu. Bapak itu bilang gitu. Oh iya nak, iya. Nanti bapak ke situ tungguin aja. Aku tungguin dong. Aku nggak tahu, aku nggak nyadar itu aku udah nungguin beliau udah berapa puluh menit. Akhirnya aku resah, gelisah, pengen cepet pulang. Dan aku langsung naik kereta. Beliau nelpon aku lagi. Setelah beliau nelpon aku angkat. Nak, kamu udah di mana? Aku jawab, aku udah naik kereta Pak gitu. Ya, kok nggak nungguin bapak sih? Kan nanti bapak mau nganterin kamu, bapak mau ngobrol sama kamu gitu kan. Bapak ngomong gitu, beliau ngomong gitu ke aku. Aku dengan nada entengnya, polosnya, padahal aku nggak nyadar, aku udah kena di situ kan dari sebelum kita turun stasiun terakhir. Aku bilang, oh ya Pak, nanti kita ketemuan di stasiun mana, nanti aku turun. Ya nanti bapak nungguin aja stasiun itu, atau enggak aku yang nungguin. Padahal jelas aku fix nggak pernah turun di salah satu stasiun yang bukan aku tuju. Akhirnya aku lihat-lihat tujuan tiap stasiunnya, dan aku sambil nelfon bapak itu, Pak, aku udah nyampe stasiun ini nih, Pak, aku udah nyampe stasiun ini gitu kan. Terus bapak itu bilang, oh ya udah, kamu tunggu aja di stasiun itu, nanti bapak juga turun di situ. Itu aku udah nunggu lama banget. Aku pikirnya ini orang siapa gitu kan. Terus kalau udah ketemu gimana gitu kan. Kalau udah ketemu kita mau ngobrol apa? Jangan-jangan dia nanti berbuat jahat sama aku. Itu di hati aku tuh gitu. Tapi mulut aku tuh nggak mau ngomong. Jadi mungkin itu kisah aku di part 1 ini. Nanti akan ada part 2, dan akhirnya apakah aku bertemu dengan beliau lagi. Yang jelas kalian sudah tahu dari judul video yang pertama ini ya. Singkat cerita, akhirnya aku menunggu di stasiun yang sudah dijanjikan. Beberapa puluh menit aku nungguin beliau, dan akhirnya oke, nanti di part 2. Thank you udah dengerin. Mungkin ini sekedar share aja
Ya, semoga kita tidak mengalami hal yang sama. Nanti ada season keduanya, nanti aku share lagi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.